Berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih karena melalui kematian-Mu di kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu, kami boleh merasakan kasih setia, pertolongan, dan anugerah kekuatan demi kekuatan, penghiburan demi penghiburan, kemenangan demi kemenangan di dalam menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan, dan bahkan juga di dalam menghadapi dosa, tarikan-tarikan dosa dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sangat tak terhingga, yang tidak akan bisa kami balas dengan cara apapun juga. Untuk itu ya Tuhan, sekali lagi kami sujud di hadapan kaki-Mu pada sore hari ini, karena kami rindu Tuhan terus boleh mengubahkan kami, melengkapi kami, semakin lebih efektif di dalam tangan Tuhan, untuk terus boleh makin produktif juga hidup kami selama kami di dunia ini, untuk dipakai Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dalam memberkati orang-orang lain. Untuk itu ya Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami dengan darah-Mu yang kudus, dan terima kasih karena kematian-Mu sudah cukup sempurna menghapus segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Untuk itu biarlah Roh Penolong, Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus yang telah Tuhan materaikan di dalam hati kami, kembalilah kiranya menguasai, memimpin dan mengarahkan, dan bahkan juga menerangi hati dan pikiran kami dalam memahami bagian-bagian dari pembelajaran kami pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap saudara-saudara yang akan bergabung pada sore hari ini, supaya mereka juga terus diingatkan oleh Tuhan. Kami serahkan dari awal hingga akhir daripada proses pembelajaran kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk satu bagian yang penting juga dari materi psikologi. Sore hari ini kita akan bahas bagian yang keempat tentang peran psikologi pendidikan dalam pembelajaran. Nah, Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan daripada pendidikan saya kira sudah sangat jelas, mengubah cara berpikir, mengubah sikap, dan juga mengubah totalitas hidup, supaya menjadi semakin lebih sempurna, supaya makin menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Perubahan atau pengubahan aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik ini sebenarnya dapat dilakukan melalui bagian-bagian daripada proses pembelajaran itu sendiri. Di samping melalui pembelajaran tatap muka, tapi juga sebenarnya melalui pelatihan demi pelatihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pendidikan itu sebenarnya adalah proses interaksi atau juga pelatihan antara dua orang atau lebih, atau antara satu orang guru dengan semua anak-anak didiknya. Sudah pasti tujuan daripada proses interaksi itu adalah untuk menghasilkan perubahan sikap, juga perubahan tingkah laku. Ya, supaya anak-anak didik kita itu memiliki kerangka berpikir, ya, juga memiliki sikap hati, juga memiliki karakter yang harus lebih baik. Maka itu menjadi sesuatu yang penting. Memang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah pendidikan ini adalah masalah yang sangat serius karena di dalamnya menyangkut tentang kehidupan bersama. Artinya, dampak daripada pendidikan yang kita ajarkan, pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak didik kita itu sangat berdampak bukan hanya kepada dirinya sendiri sebagai peserta didik, tetapi itu juga akan membawa dampak terhadap keluarganya. Dan juga membawa dampak terhadap masyarakat lingkungannya, dan juga akan membawa dampak terhadap gereja, dan juga akhirnya membawa dampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Maka untuk itulah bisa dikatakan bahwa sebenarnya pendidikan itu ibarat harta karun, atau pengetahuan itu adalah ibarat harta karun yang tidak dapat disandingkan ya dengan harta materi apapun di dunia ini. Maka seringkali ada orang mengatakan kita bisa menginvestasikan harta kekayaan atau warisan kepada anak cucu kita, tapi itu hanya sifatnya sementara. Tetapi pengetahuan, kecerdasan, dan kepintaran, ya kita wariskan kepada anak didik kita, itu memiliki dampak dan nilai lebih daripada harta warisan yang turun-temurun tadi, Bapak. Nah, maka untuk itu peran kita di sini sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu, sangat penting. Sangat penting. Karena kita itu akan membawa sebuah perubahan di dalam diri orang, tapi juga di dalam diri keluarga anak didik kita, bahkan juga di dalam kehidupan masyarakat, kehidupan sosialnya, dan juga di dalam kehidupan di mana dia bergereja, dan juga di dalam kehidupan di mana dia tinggal sebagai warga negara. Nah, untuk itulah Bapak Ibu sangat penting untuk memperhatikan masalah pendidikan ini, dan juga ya kita perlu mendalami, kita perlu memahami, dan juga ya mengatasi kelemahan-kelemahan ya yang dilakukan oleh para tenaga pendidik yang dulu ya mungkin mereka karena kurang wawasan, karena kurang pengetahuan ya sehingga kita harus mengalami atau menuai sebab akibatnya. Nah, artinya sudah pastilah kita yang hidup di zaman ini, kita yang sudah belajar di zaman ini kan harus kita membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Contoh konkretnya, kalau kita dulu mengalami pola pembelajaran yang seringkali mengedepankan kekerasan, begitu ya Bapak Ibu ya. Mengerjakan tugas jewer kuping kanan, jewer kuping kiri, kan gitu ya. Atau tampar pipi kanan, tampar pipi kiri. Itu kan pola-pola masa lalu itu. Pola-pola guru masa lalu itu. Ya, itu saya kira kita alami. Saya juga ngalamin itu. Oh, Bapak Ibu ya. Tapi saya kira dengan kita belajar tentang psikologi pendidikan ini, minimal untuk orang-orang di sekitar kita, siapa? Anak-anak kita, saudara kita, famili kita, atau anak didik kita sendiri di dalam ranah sekolah gitu ya. Saya kira harus lebih baik cara kita mendidik mereka. Jangan lagi kita main copy pasti pola dan cara guru-guru kita tempo zaman dahulu ya mendidik anak-anak didik kita. Karena kenapa? Itu sudah tidak signifikan lagi. Itu sudah tidak memberikan dampak yang positif lagi di dalam proses pembelajaran di zaman modern. Nah, hal yang berikut Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk tentang pentingnya ilmu psikologi dalam pendidikan. Nah, salah satu faktor keberhasilan dalam pendidikan adalah guru. Ya. Guru itu sangat menentukan keberhasilan dari sebuah proses pembelajaran. Karena kenapa? Karena guru itu sumber dari sesuatu hal yang notabene anak-anaknya tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Di samping memang ada sumber-sumber lain seperti bahan materi pelajaran atau informasi. Ya, tapi itu kan sifatnya Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sifatnya itu sementara itu. Ya. Bahkan bisa dikatakan ya, itu tidak proaktif dia karena itu berupa benda mati. Tapi kalau kita guru, ini kita hidup. Ya. Nah, maka dengan demikian dikatakan di sini, saudara-saudaraku, seorang guru perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas serta juga komplit atau lengkap. Ya. Untuk dijadikan sebagai metode atau strategi atau alat atau sarana dalam menjalankan tugas pengajaran. Maka untuk itu rasanya guru tidak boleh statis. Untuk itu guru tidak boleh merasa yang penting aku sudah sarjana pendidikan. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Karena kenapa? Ilmu itu kan terus-menerus mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Zaman juga terus mengalami kemajuan dan begitu besar. Ya, maka mau tidak mau guru harus juga terus serta bertumbuh dan berkembang. Baik rohaninya, baik karakternya, tapi juga sekaligus wawasan dan pengetahuan. Nah, kalau saya menghubungkan ini dalam konteks pelayanan gereja, sama juga Bapak Ibu. Seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, juga tidak boleh statis. Kalau pendetanya atau hamba Tuhannya statis dalam mengajar dan berkhotbah, yakinlah Bapak Ibu, cepat atau lambat, satu persatu jemaatnya akan pindah ke tempat lain. Mencari pengkhotbah
yang memiliki wawasan pengetahuan dan juga apa hal-hal yang lain yang mereka bisa adopsi. Dan saya kira itu yang sedang terjadi di kalangan pertumbuhan gereja-gereja hari-hari ini. Ya, nah jadi di sini guru ya dalam konteks pelayanan gereja, baik dalam konteks pelayanan di sekolah harus berkembang, harus maju. Maka untuk itulah saya kira ya selagi kita hidup di muka bumi ini, kita harus berusaha menambahkan sesuatu hal yang belum kita tahu, yang belum kita paham, yang belum kita mengerti. Melalui apa? Proses belajar. Melalui apa? Proses kuliah. Ya, ini penting. Ya, nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus terus, kumpulan pengetahuan, pengalaman guru itu tidak cukup lengkap untuk kita bagikan kepada anak didik kita, baik dalam konteks pelayanan mengajar di gereja atau juga dalam konteks mengajar di sekolah. Sekali lagi, kumpulan pengetahuan kita, pengalaman kita tidak cukup sampai di situ saja. Kita baru bisa berbagi banyak hal kepada orang yang kita ajar, orang yang kita latih. Mengapa? Karena saya katakan tadi, pengetahuan kita itu kan terbatas. Apalagi kalau misalkan kita, ya sarjananya itu sudah puluhan tahun yang lalu. Nah, ilmu hari-hari ini berkembang dan terus maju. Maka, kalau kita memakai pola cara, ya belajar pola di zaman jadul kita dulu, mengajar anak-anak zaman sekarang, mereka bilang, aduh, ibu guru, nggak masuk, nggak ngerti, kata mereka. Nggak paham. Ya, bahkan termasuk juga Bapak Ibu, mungkin dulu kita sudah punya pengalaman yang cukup banyak mengajar orang. Lalu kita berhenti merasa sampai situ aja, kita nggak perlu tambahkan lagi pengalaman yang baru dalam mengajar gitu ya. Sama. Itu juga akan membawa sebuah kejenuhan di dalam proses mengajar-mengajar kepada anak didik kita di zaman ini, Bapak Ibu. Maka untuk itu saya katakan tadi, guru itu harus berkembang. Guru itu harus bertambah pemahaman, pengetahuannya, ilmunya, keterampilannya. Karena ilmu itu terus-menerus mengalami perkembangan. Seturut dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Nah, maka di sini dikatakan, guru harus memahami pentingnya membangun hubungan antar pribadi dengan anak-anak didiknya atau dengan orang-orang yang kita layani, supaya proses pengajaran dan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hasil penyelidikan psikologi menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan pribadi siswa, ya, serta tercapainya lingkungan yang nyaman, lingkungan yang kondusif, ya, sehingga proses pembelajaran atau interaksi antara guru dan murid itu bisa berlangsung dengan baik. Baik dalam konteks di gereja, baik dalam konteks di sekolah. Disitulah dibutuhkan bahwa guru harus memahami pentingnya ilmu psikologi pendidikan. Ya, jadi tidak cukup hanya sekedar guru itu tahu pemahamannya, pengetahuannya hebat gitu ya, pengalamannya, jam terbangnya sudah begitu banyak. Itu tidak cukup. Ya, karena kenapa? Masalah kejiwaan setiap anak atau orang yang kita layani itu kan berbeda, Bapak Ibu. Maka di situ dikatakan di sini kita harus memahami pentingnya ya ilmu psikologi itu sendiri, khususnya psikologi Pak. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa kajian ya, yang perlu kita pahami dalam hubungannya dengan psikologi pendidikan. Kajian itu artinya adalah pendalaman ya. Yang pertama adalah kajian psikologis pendidikan. Apa artinya? Arti daripada kajian psikologis pendidikan ini adalah adanya interaksi antara pendidik, berarti kita ini sebagai guru ya, dengan peserta didik untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan dukungan sarana dan fasilitas tertentu yang berlangsung dalam lingkungan belajar itu sendiri. Kajian psikologis pendidikan ini dibagi dalam beberapa kajian. Yang pertama ada namanya kajian biologis. Apa itu kajian biologis? Kajian biologis ini Bapak Ibu berkaitan dengan aktivitas otak dan sistem saraf manusia. Ya, kajian biologis ini berhubungan dengan aktivitas ya otak dan sistem saraf manusia. Emang ada apa dengan sistem saraf atau otak manusia? Perlu kita tahu Bapak Ibu, otak manusia memiliki lebih dari 10 miliar sel saraf dan jumlah interkoneksi hubungan yang hampir tidak terbatas. Nah,
Di gambar yang di sebelah coba saya sajikan di situ sebagai visualisasi saja untuk coba menolong kita, ya, menunjukkan bahwa ya sel-sel saraf manusia itu, Bapak Ibu, iya, diperkirakan lebih dari 10 miliar sel saraf. Jadi coba dibayangkan Bapak Ibu, ya kalau orang sudah geger otak ya, bisa dibayangkan itu berapa 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 puluh sel sarafnya yang rontok, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Dan hubungan antara ya sel saraf yang satu dengan yang lain dikatakan di sini itu tidak terbatas. Ya, saya jadi ingat dulu Bapak Ibu, ada teman saya itu, memang saya harus katakan anaknya juga agak malas ya. Tapi saya seringkali melihat teman saya ini, waktu dia karena malasnya ya, dia tidak bisa mengerjakan tugas, setiap mata pelajaran pasti dia dipukulin oleh guru saya waktu itu. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, yang menjadi sasaran yang paling empuk waktu itu yang dipukul adalah bagian kepala. Waktu mungkin masih ingat penghapus ya, masih ingat ya? Waktu kita sekolah SD dulu ya, ada penghapus dulu. Itu kan padat ya. Itu sering kali dipakai loh. Memukul kepala teman saya ini. Jadi saya coba bayangkan. Aduh, berarti ada apa dengan saraf anak itu ya? Begitu. Dan persoalan Bapak Ibu, anak itu tidak makin bertambah pintar loh. Anak itu tidak makin bertambah cerdas loh. Nah itu memberikan sebuah arti bahwa betapa mahalnya sebenarnya sel-sel saraf yang ada di dalam otak kita ini, sehingga itu perlu dijaga, perlu dirawat gitu. Dan kita sebagai pengajar harus tahu tuh, ya. Nah, pendekatan biologis ini juga memberikan pemahaman dan pengertian bagi kita sebagai pengajar. Bagaimana memahami manusia itu atau spesies lain, ya bisa juga ini menyangkut hubungannya nanti dengan hewan dan lain sebagainya. Ya, untuk mengaitkan perilaku yang terlihat terhadap peristiwa listrik dan kimiawi yang terjadi di dalam tubuh. Jadi interkoneksi antara sel saraf yang satu dengan yang lain dengan seluruh panca indera kita, rupanya itu ya memiringi interkoneksi melalui proses istilahnya di sini listrik dan kimiawi yang terjadi dalam tubuh. Jadi contohnya Bapak Ibu, ya tangan kita ini ya masih bisa kita gerakkan selaras dengan isi hati dan isi pikiran kita. Berarti di situ kan ada interkoneksi. Bisa dibayangkan kalau ada orang ya otaknya memerintahkan tangannya untuk berbuat A, tapi tangannya tidak melakukan apa-apa. Berarti kan sudah ada yang korsel di situ. Artinya apa? Interkoneksi ya sel saraf yang ada di dalam otaknya orang itu dan juga hubungannya dengan penggunaan panca inderanya sudah nggak jalan itu. Nah, kajian biologis ini juga menghasilkan perkembangan dalam penelitian belajar dan memori. Maka sebenarnya kita bersyukur dengan belajar psikologi pendidikan ini kita akan dikasih tahu informasi yang begitu dalam, ya bagaimana melihat, meneliti perkembangan, ya proses belajar yang dialami oleh setiap orang yang kita ajar. Pendekatan biologis ini juga dimaksudkan untuk mempelajari manusia dan spesies lain dengan mengaitkan atau menghubungkan perilaku yang terlihat ya dari peristiwa-peristiwa di dalam otak dan sistem saraf manusia itu sendiri. Jadi singkat ceritanya sebenarnya, Bapak Ibu, ya pendekatan psikobiologis ini menolong kita sih sebenarnya. Kenapa sih seorang anak ini bisa memiliki perilaku yang berbeda? Ya, dari hal-hal yang baik, dari hal-hal yang benar yang sudah diajarkan oleh para muridnya, oleh para gurunya, maaf. Artinya begini, kadang-kadang kan kita sudah ajarin orang itu ini loh yang benar. Dan ini cara mempraktekannya. Dan ini cara melakukannya kan kira-kira begitu ya. Tetapi bisa saja dalam perjalanannya perilaku dan tindakan orang yang kita ajari itu tidak serta-merta melakukan persis seperti yang sudah kita ajarkan. Nah, kajian psikologi pendidikan hubungannya dengan pendekatan biologis akan menolong kita di dalam bagian hal itu, Bapak. Pendekatan ini juga mencoba menentukan ya neurobiologis yang mendasari perilaku dan mental
setiap anak didik kita sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan neurobiologi? Ilmu ini berhubungan dengan ilmu ini mempelajari tentang kinerja sistem saraf otak, saraf ya. Neurobiologi ini ilmu yang mempelajari tentang kinerja sistem saraf, fisiologi dan hubungannya dengan perilaku manusia. Jadi secara singkat saja, neurobiologi ini merupakan suatu pengetahuan yang mempelajari tentang sistem saraf. Ya. Nah, ini pentingnya kajian dari psikologi pendidikan. Salah satu bagian yang kita dalami adalah aspek biologis. Yang kedua, ada namanya kajian perilaku. Kajian perilaku ini berhubungan dengan usaha sistematis untuk mempelajari hubungan antara lingkungan dan perilaku manusia sebagai pengguna. Nah, berarti ini sangat berkorelasi kuat dengan bagaimana seseorang itu dapat mengadaptasikan dirinya atau di dalam bersosialisasi di tengah-tengah lingkungan di mana dia berada. Nah, dalam bagian ini Bapak Ibu, pendekatan perilaku dapat kita pelajari dari seseorang melalui perilakunya, bukan pada otak dan sistem saraf. Kalau dari tindakan dan perilaku orang itu, kita sudah lihat dari unsur yang pertama itu kajian psikologi pendidikan yang lebih mengarah kepada aspek biologisnya. Itu dari kita sudah bahas di awal. Tapi bagian yang kedua ini, kita akan ditolong memahami seseorang anak didik itu. Melalui perilakunya. Artinya bagaimana, mengapa seseorang anak ini bisa memiliki perilaku buruk. Nah, itu yang akan ditolong kita nanti di dalam pemahaman yang kedua ini, Bapak. Nah, behaviorisme adalah sebutan yang ditunjukkan pada kajian psikologi tentang perilaku, di mana di dalamnya memuat tentang peran stimulus atau respon yang mempelajari stimulus atau respon yang masih relevan di lingkungan. Respon itu ditimbulkan oleh dorongan atau stimulus tersebut dengan adanya hadiah atau hukum. Contoh, Bapak Ibu, seorang anak dia akan berusaha dan berjuang dengan sekuat tenaga kalau dia diberikan sebuah stimulus atau dorongan atau rangsangan. Kalau kamu nanti naik kelas, nilaimu bagus, papa mama akan belikan kamu hadiah sepeda, misalkan begitu ya. Nah, itu akan mendorong dia untuk lebih giat dan juga untuk berjuang lebih besar. Tapi di sisi lain, stimulus itu juga bisa lahir dan berkembang melalui yang namanya hukuman, Bapak Ibu. Contoh, seorang anak kalau tidak mengerjakan tugasnya tepat pada waktunya, maka dia akan dijatuhi sanksi tidak naik kelas atau tidak. Itu juga menjadi stimulus di dalam mendorong anak-anak itu untuk belajar lebih baik. Jadi stimulus itu tidak hanya berupa hadiah dalam bentuk apresiasi, tapi juga sebenarnya stimulus itu bisa juga lahir dari konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh anak itu kalau dia tidak belajar. Nah, ini pendekatan yang kita pelajari melalui kajian perilaku. Pendekatan perilaku tidak memutuskan perkembangan mental seseorang tanpa mempertimbangkan stimulus atau dorongan atau rangsangan. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, kita mau ditolong sebenarnya bahwa dorongan-dorongan atau stimulus-stimulus tersebut dapat mengambil suatu kesimpulan yang objektif mengenai aktivitas mental seseorang. Artinya atau contoh yang paling konkret itu adalah kemampuan setiap orang dalam beradaptasi dan bersosialisasi dalam lingkungannya berbeda-beda. Ada tipe orang begini, Bapak Ibu. Dan ini saya menjumpai tipe yang begini, tipe orang seperti ini. IPK-nya bagus. Bahkan lulusan dari perguruan tinggi terbaik di Republik ini. Tapi sayangnya orang ini, Bapak Ibu,
Kalau dia ada dalam suatu suasana yang baru, lingkungan yang baru, walaupun itu sanak famili dan saudaranya, ya, orang ini selalu menutup diri. Dengan cara apa? Tidak mau bersosialisasi dengan orang-orang di tempat itu. Bahkan selalu berusaha untuk mengasingkan diri, menyibukkan diri dengan mencari tempat yang lain. Atau sibuk dengan handphonenya atau gadget. Ini salah satu contoh dari tipe ini sebenarnya. Ya. Dan sebenarnya ini adalah sebuah kerugian. Dan juga ini adalah sebuah kesalahan besar. Karena kenapa? Karena dia tidak akan pernah mampu bersosialisasi, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jadi saya lihat Bapak Ibu, ada satu kegagalan, ada satu kesalahan. Di mana seseorang ini dapat dikategorikan dia sarjana. Artinya apa? Secara otak mungkin oke dia. Tetapi secara perilaku sosialnya, orang ini belum. Ya. Atau tidak seimbang dengan kemampuan dia dalam bersosialisasi dengan orang lain. Nah, ini kita harus hati-hati supaya kita juga dalam mendidik orang, mengajar orang, jangan hanya orientasi kita itu fokus hanya kepada pemenuhan kebutuhan otak ya. Hati-hati juga kita. Tetapi kita juga harus mendidik anak didik kita itu supaya mereka juga cerdas untuk mengadaptasikan diri. Atau dalam bersosialisasi atau dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Karena dapat dipastikan, kita ini kan sebenarnya tidak terlalu banyak hal pekerjaan yang harus kita kerjakan. Di dalam ruang lingkup pekerjaan di dunia sekuler atau di dalam dunia pelayanan. Itu tidak terlepas dari adanya interkoneksi antara kita dengan orang lain. Yang disebut dengan istilah lain, kerjasama tim. Itu selalu kita miliki, selalu kita rasakan manfaatnya itu di dalam dunia pekerjaan dan juga dalam dunia pelayanan. Tapi bayangkan Bapak Ibu kalau kita menemukan tipe-tipe orang seperti saya katakan tadi. Antisosial istilahnya. Anti pergaulan. Anti bangun relasi. Maka kita akan sulit mempekerjakan tipe-tipe jenis orang seperti ini. Nah, maka untuk itu sebagai pengajar, sebagai pendidik, tugas kita tidak hanya sekedar mengisi otak anak-anak didik kita. Tapi juga harus menolong mereka. Harus memiliki juga kecerdasan di dalam bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Nah, bagian yang ketiga Bapak Ibu, kajian kognitif. Kajian kognitif ini artinya adalah cara setiap individu atau orang per orang dalam bertingkah laku, dalam bertindak, dan juga cepat atau lambatnya seseorang itu dalam meresponi, dalam menghadapi tantangan pergumulan persoalan yang ada di hadapannya. Itu yang dikaji, itu yang didalami di dalam kajian kognitif. Dari kajian kognitif merupakan reaksi terhadap behaviorisme atau perilaku manusia. Maka untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kajian ini harus juga kita pahami. Penelitian kajian kognitif ini didasarkan pada asumsi. Satu, hanya dengan mempelajari proses mental, ya, atau sama juga proses mental itu artinya adalah adanya gangguan fungsi fisiknya seseorang. Hanya dengan mempelajari proses mental secara objektif, maka manusia itu dapat memperoleh pemahaman sepenuhnya tentang apa yang dia lakukan. Artinya, dari tindakan, dari cara seseorang bertindak, berperilaku, ya, seorang guru harus tahu, ya, apa yang menjadi sebab musabab sehingga seorang anak didiknya atau seorang yang dilayani ini kok bisa memiliki perilaku yang negatif seperti ini.
itu kita akan ditolong dari ya kajian kognitif ini, Bapak Ibu. Nah, langkah yang kedua di dalam kajian kognitif ini menggunakan analogi pikiran dan komputer. Artinya apa? Informasi yang masuk diproses, lalu dengan berbagai cara dipilih, lalu dibandingkan dan dikombinasikan dengan informasi yang lain. Contohnya apa? Kemampuan setiap orang dalam menghadapi setiap persoalan. Apakah dia semakin maju atau semakin mundur? Ini yang akan nanti kita pelajari, kita dalami di dalam kajian kognitif ini. Kita tahu Bapak Ibu ada tipe-tipe orang dalam menghadapi soal demi soal, tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan. Dalam hidup ini minimal ada dua pola cara orang. Satu, mengambil sikap lari. Ya. Atau mundur. Dengan anggapan, pasti saya tidak sanggup. Pasti tidak mungkin saya menyelesaikannya. Pasti tidak akan mungkin saya menuntaskan. Pasti tidak akan mungkin saya kuat menghadapi. Kalau kita menghadapi tipe anak yang begini agak menjengkelkan sebenarnya. Karena kenapa? Dikit-dikit kalau kita kasih dia kesempatan, kepercayaan, langsung apa jawabannya? Jangan saya Pak, jangan saya Bu, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya belum pengalaman. Nah itu tipe orang ini. Maka seringkali saya katakan begini, untuk tipe orang ini. Kalau kamu katakan kamu tidak punya pengalaman, pertanyaan saya, bagaimana caranya kamu supaya punya pengalaman? Artinya pengalaman itu hanya bisa didapat kalau kita mau merespon. Kalau kita mau mengambil bagian kita, dan kalau kita melakukannya, baru kita punya pengalaman. Daripada prinsipnya, pengalaman itu harus dicari, pengalaman itu harus direspon, pengalaman itu harus direbut. Maka untuk itu selalu saya katakan, jangan selalu engkau katakan, aku tidak bisa, aku tidak sanggup, aku tidak punya pengalaman. Tipe yang kedua yang sebenarnya ini membahagiakan kita. Yaitu tipe yang mau tetap menghadapi tantangan dan pergumulan dan kesulitan itu. Dengan sekuat tenaga. Ya saya kira tipe ini yang harus kita punya sebagai seorang guru ya. Seorang guru itu, seorang pengajar itu tidak boleh mudah putus asa, patah semangat, atau frustrasi, nggak boleh. Kalau kita sebagai guru, mudah mengalami keputusasaan dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mendidik anak-anak diri kita supaya mereka fight dalam menghadapi tantangan dan pergumulan? Bagaimana kita bisa meyakinkan anak-anak kita sendiri supaya mereka tetap semangat dan kuat menghadapi persoalan dan tantangan hidup di dalam proses belajar mereka? Kalau mereka sendiri melihat kita sebagai papa mamanya, tidak juga kuat dan teguh menghadapi tantangan dan pergumulan hidup yang ada. Maka memang guru itu, Bapak Ibu, harus lebih kuat dalam banyak hal. Karena kita itu akan menjadi model Tuhan, ala praga Tuhan, untuk berikan penguatan, pengharapan, dan penghiburan bagi setiap orang yang kita layani. Nah, tapi jangan juga kita berpikir begini, wah berarti Pak Tony, wah kalau saya masih punya banyak persoalan, masih punya banyak pergumulan, berarti saya nggak layak jadi guru. Bukan itu maksud saya. Semua kita itu punya masalahnya sendiri. Semua kita itu punya pergumulan sendiri. Tetapi kalau Rasul Paulus katakan di dalam kitab Filipi, segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan bagi. Artinya, kita memang pasti punya keterbatasan. Tapi sebagai guru yang sudah di dalam Kristus dan Kristus di dalam diri kita, seperti kata Rasul Paulus tadi, segala perkara, artinya segala persoalan, segala pergumulan, segala tantangan, segala hambatan akan mampu kita atasi, akan mampu kita hadapi, akan mampu kita selesaikan dan tuntaskan. Karena Kristus yang sudah ada dalam hati. Nah, ini menyangkut masalah kajian. Yang kajian psikoanalitik. Artinya,
teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian. Itu yang dikaji, itu yang didalami di dalam kajian psikoanalitik ini, Bapak. Nah, dalam perspektif ini, kita akan ditolong untuk memahami, ya, Bapak Ibu, tentang perubahan perilaku yang ada di dalam diri manusia. Di mana dalam konteks ini, ya, Freud mengatakan bahwa ada rasa takut dan keinginan yang tidak didasari dalam diri seseorang yang sangat mempengaruhi perilakunya. Itu teori yang dikembangkan oleh Freud. Nah, maka dalam konsep ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Freud memberikan kita semacam pemikiran atau semacam perspektif yang baru, bahwa semua tindakan memiliki satu penyebab, tetapi penyebab itu lebih merupakan suatu motif bawah sadar ketimbang penalaran. Ya, rasional yang menggerakkan perilaku manusia itu sendiri. Jadi kajian psikoanalitik memberikan cara baru bagi kita sebagai pengajar untuk memandang beberapa masalah dalam kejiwaan seseorang. Nah, untuk lebih jelasnya, saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu contoh dari kajian yang di atas tadi. Ini adalah contoh isi otak. Jadi otak manusia itu dibagi dalam dua klasifikasi besar, Bapak Ibu. Ada namanya, ya, pikiran di dalam otak manusia itu ada dibagi dalam dua klasifikasi besar. Ada namanya pikiran sadar. Pikiran sadar ini sebenarnya yang terlihat nih. Yang terlihat oleh mata dan kepala. Ya. Biasanya Bapak Ibu, ya, menurut penelitian yang dikemukakan oleh ahli dalam bidang psikologi, 12%, ya, 12%, ya, muatan daripada pikiran sadar kita, 12%. Maka ini digambarkan dalam slide ini seperti gunung es, ya. Ya. Contohnya, ya, contoh dalam konteks belajar, ya. Muatan atau isi dari pikiran sadar itu. Contohnya adalah di dalam pikiran kita atau di dalam pikiran Anda diri kita sudah ada konsep tuh. Belajar itu penting dan aku harus belajar. Nah, itu sudah ada dalam pikiran sadarnya. Tetapi berbeda jauh dengan muatan pikiran bawah sadar kita atau bawah sadar anak-anak didik kita. Di mana isi dari pikiran bawah sadar kita, Bapak Ibu, seringkali jauh berbeda, bahkan bertolak belakang dengan pikiran sadar kita. Contohnya dikatakan di sini, Bapak Ibu, muatan dari isi pikiran bawah sadar kita itu 88%, Bapak Ibu. Artinya apa? Lebih besar. Muatannya, isinya, pengaruhnya dibanding daripada pikiran sadar kita yang hanya berjumlah 12%. 88% muatan atau isi dari pikiran bawah sadar kita. Apa saja isi atau muatan dari pikiran bawah sadar kita? Ini biasanya menyangkut tindakan, kebiasaan masa lalu, atau perilaku-perilaku di masa lalu, termasuk juga karakter. Ini nggak kelihatan dia, nggak kelihatan. Ya. Nah, ini biasanya berasal dan bersumber muatan isi bawah sadar kita ini, ya, pikiran bawah sadar kita ini berasal dari apa yang kita dengar. Jadi itu makanya Bapak Ibu misalkan begini, apa yang kita dengar dulu dari guru-guru kita, ya, itu sadar atau tidak sadar, itu masih terus terpatri di dalam pikiran bawah sadar kita sampai hari ini. Ya. Atau apa yang kita baca dulu. Kadang-kadang itu masih terekam dan tersimpan baik-baik di dalam pikiran bawah sadar kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita rasakan, termasuk itu kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Ya. Termasuk juga kebiasaan adat istiadat kita masing-masing.
yang notabene produk dari pengalaman orang tua kita, nenek moyang kita dulu, itu tersimpan baik-baik di dalam pikiran bawah sadar kita. Ya, termasuk juga latar belakang keluarga yang membentuk kita, lingkungan keluarga kita, dan lain sebagainya. Itu ada di bawah alam sadar kita atau ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif pendidikan, ya, tadi kalau di dalam pikiran sadar, jelas. Contohnya belajar itu penting. Aku harus lulus, aku harus selesai. Kan itu dalam pikiran sadar. Tetapi di dalam pikiran bawah sadar kita, seringkali Bapak Ibu, tidak seindah ya seperti di dalam pikiran sadar kita yang tadi belajar itu penting, aku harus belajar, kan gitu. Artinya bertolak belakang. Di mana isi dari bawah pikiran bawah sadar kita apa isinya? Bapak Ibu bisa lihat di slide yang di sebelah. Belajar itu membosankan. Oke. Belajar itu bikin stres. Belajar itu menjenuhkan. Belajar itu membuatku tertekan. Daripada belajar, lebih baik main saja atau tidur saja. Bagaimanapun aku tetap tidak akan sanggup, tidak akan pernah bisa. Ini ada di dalam pikiran bawah sadar. Wah, aku ini kan orang yang tidak cerdas. Orang yang tidak punya pengetahuan. Dan juga aku tidak punya bakat. Aku ini kan bodoh. Bapak Ibu, ini yang seringkali termaktub atau tersimpan di dalam pikiran bawah sadar seseorang. Termasuk kita sebagai guru pengajar. Dan juga anak-anak didik kita sendiri. Nah, untuk itulah psikologi pendidikan akan memperlengkapi kita sebagai pengajar bagaimana mengubah isi muatan dari pikiran bawah sadar tadi, bawah sadar yang negatif ini, Bapak. Di sini peran psikologi pendidikan. Nah, saya katakan tadi, mulut kita sudah berbusa-busa mengajar dan mendidik anak didik kita. Tapi kita lihat, tidak ada perubahan. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada pembaruan. Karena kita tidak sampai menuntaskan isi pikiran bawah sadar mereka. Yang tadi kalau kita lihat, lebih cenderung melemahkan semangat mereka dalam belajar. Pola pendidikan dan pengajaran masa lalu lebih banyak guru para pengajar hanya fokus kepada pembenahan pikiran, pembenahan atau pengisian pikiran sadar seseorang. Maka tadi ukurannya, anak itu pintar atau cerdas, anak itu lulus, naik kelas atau tidak, hanya sekedar kita lihat dari permukaan kan gitu. Atau hanya sekedar karena kita lihat jawabannya semua benar. Tapi kita pernah melihat perilaku tindakan orang ini. Karena itu kan dari dalam ya. Maka disinilah peran kita sebagai guru harus paham. Bagaimana mengubahkan isi pikiran bawah sadar yang cenderung tadi melemahkan pikiran sadar seseorang. Kalau kita bicara dalam konteks mengajarkan firman Tuhan sama prinsipnya. Waktu kita dorong, waktu kita ajar seseorang itu tentang prinsip firman Tuhan. Dalam pikiran sadarnya, oh aku butuh ini, aku rindu ini. Aku ingin memahaminya, mendalaminya, dan lain sebagainya. Tetapi dalam pikiran bawah sadarnya, langsung muncul hal-hal yang bertolak belakang. Dengan mengatakan, wah, gak mungkin saya bisa melakukan firman itu dalam hidup saya. Gak mungkin saya hidup di dalam kekudusan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekudusan ini. Langsung begitu dia. Atau juga misalkan dalam bentuk yang lain. Aku juga udah tahu kok bagian itu. Udah sering saya baca kok. Juga apa? Udah sering saya ikut banyak yang murid. Nah, seringkali kan juga jemaat yang kita layani begitu kan pola pikirnya kan Bapak.
Jadi isi pikiran bawah sadarnya menolak tentang hal-hal yang positif, tentang hal-hal yang benar yang mau kita ajarkan kepada ini. Sehingga seringkali tidak efektif, tidak produktif informasi ya yang kita sampaikan itu mereka lakukan dalam hidup. Nah, kita masuk ke dalam pertumbuhan dan perkembangan setiap individu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejak manusia dalam kandungan, kemudian lahir ke dunia ini, maka kehidupan sudah ada. Sejak dari dalam rahimnya. Itulah awal dari kehidupan. Dan setelah itu dia lahir ke dunia ini dan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan ini juga berlangsung, berjalan serta-merta, baik secara fisik, bahkan juga secara jasmani. Nah, menurut Kelvin, pertumbuhan itu adalah proses suatu pertambahan kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau organisme secara keseluruhan. Maka dia mengatakan pertumbuhan berhubungan dengan proses perubahan. Betul itu. Ya, pertumbuhan itu pasti akan bawa dampak terhadap perubahan. Contohnya aja misalkan Bapak Ibu ya. Kita nanam bunga. Lalu kita kasih pupuk, kita sirami tiap hari. Pasti dong dengan semakin bertumbuhnya ya bunga itu maka ada perubahan di mana lama kelamaan daunnya akan makin hijau atau makin bertambah, bahkan dia akan menghasilkan buah. Dalam perspektif manusia sama sebenarnya. Manusia yang bertobat dan juga yang bertumbuh harus terlihat dari karakter, tindakan, perbuatan, dan seluruh aspek lain dalam hidup. Di dalam proses pertumbuhan terjadi juga proses perkembangan. Maka pertumbuhan dan perkembangan adalah satu hal yang menyangkut perubahan. Dan ini tidak dapat dipisahkan antara pertumbuhan dan perkembangan. Ini satu paket. Jadi kalau orang katakan, wah saya udah hafal kok itu seluruh isi Alkitab. Itu ya Bapak Ibu. Tapi nggak ada yang berubah. Ya. Dari pola pikirnya, dari etika komunikasinya, dari kinerjanya, caranya melayani. Nah, itu namanya bukan ya pertumbuhan itu. Bukan pertumbuhan yang sempurna itu. Karena saya katakan tadi, bunga saja kalau kita tanam kan itu jelas. Dampak dari pertumbuhannya itu mengalami perkembangan secara fisik. Karena seringkali orang mengatakan begini Bapak Ibu. Wah, dia hafal isi Alkitab kan gitu ya. Dia rajin berdoa, dia rajin ibadah. Tetapi dalam aktualisasi kehidupannya tidak terpancar perubahan karakter sifat. Itu kan jadi soal saya kira di masa-masa ini. Pertumbuhan itu adalah proses perubahan secara fisik manusia dan terjadi secara spontanitas. Ya, artinya tidak selalu bisa kita mengukur secara detail, melihat secara mata kepala, ya pertumbuhan ataupun juga dampak dari pertumbuhan itu, ya pertumbuhan ke dalam perubahan. Dan selalu bisa kita prosesnya ya. Tapi hasilnya pasti ada dong, pasti bisa kita lihat. Tapi prosesnya kan tidak selalu bisa kita lihat dengan kasat mata. Perkembangan itu terjadi secara bertahap dan bersifat mutlak. Atau harus terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertumbuhan dan perkembangan pada umumnya terjadi dalam diri individu. Dan terus dia berlanjut tanpa henti hingga akhir ayat. Ya, hingga akhir ayat. Nggak pernah berhenti dia. Nah, perkembangan secara luas juga menunjuk pada keseluruhan proses perubahan. Ya, artinya apa? Manusia itu tidak hanya berubah, bukan hanya bertumbuh dan berkembang secara fisik, itu maksudnya. Tapi juga terjadi juga pertumbuhan itu membawa perubahan dan perkembangan di dalam ya potensi setiap individu.
Pasti. Jadi bukan hanya secara fisik dia berubah atau berkembang, enggak, tapi potensinya juga berubah dan berkembang. Termasuk kualitasnya, sifatnya, dan lain sebagainya. Jadi dalam istilah perkembangan tercakup konsep usia, ya, yang diawali dari saat pembuahan dan berakhir dengan kematian. Ya. Perkembangan secara umum meliputi perubahan kualitas dalam diri manusia dan bukan pada kuantitas atau penambahan fisik saja, tapi juga berorientasi pada kualitas. Perkembangan itu bergerak secara terus-menerus dan akan pasti terjadi melalui satu bentuk tahapan, dari satu tahapan ke tahapan atau bentuk yang baru. Ya, jadi kian hari makin bertambah maju, mulai dari pembuahan dan berakhir pada kematian. Jadi Bapak Ibu, pertumbuhan dan perkembangan pada umumnya sebenarnya sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Ya. Mengapa? Karena dalam dunia pendidikan kita menemukan anak-anak didik, orang-orang yang kita ajari itu tidak lepas dari yang namanya mereka juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan, kan? Yang mana akan terlihat nanti perubahan-perubahan mental mereka, fisik mereka, kerohanian mereka. Maka untuk itu, ya, psikologi Pak menjadi sangat penting dipahami, diketahui, dan dimanfaatkan oleh setiap para pengajar di dalam mengajar anak didik. Nah, lalu dari perspektif Alkitab kita akan lihat dulu pentingnya pertumbuhan dan perkembangan setiap individu secara alkitabiah. Oke, boleh Mas Wahyudi? Bacakan dulu buat kita Mas, salah satu surat dari Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 1 23. Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ada pertanyaan, ya, apa sih dasar pentingnya pertumbuhan dan perkembangan di dalam diri setiap orang secara Alkitab? Dasarnya ini dia. 1 Tesalonika 5:23, salah satu. Karena di sini dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya, apa itu? Yang harus tetap kita jaga kekudusan dan kesucian kita. Apa saja yang harus kita jaga kekudusan dan kesucian kita? Ya, roh. Ya. Apalagi jiwa dan tubuh. Dan yang menarik, terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Artinya Bapak Ibu, setiap orang Kristen, rohnya, jiwanya yang terdiri daripada akal atau pikiran, ya, juga apa? Emosi atau perasaannya, kehendak atau keinginannya harus tetap dirawat dan dijaga agar bertumbuh dan berkembang. Apalagi juga tubuhnya harus dalam keadaan yang kudus dan suci, terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini bicara masalah pentingnya pertumbuhan dan perkembangan setiap orang per orang, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak boleh mengatakan, wah, roh jiwaku sih udah oke kok di hadapan Tuhan, kan gitu ya. Tetapi hidupnya masih berantakan. Hidupnya masih penuh dengan dosa. Itu nggak benar. Ya, kehidupan jiwa kita harus sempurna juga sama dengan tubuh kita sendiri. Nah, jadi menjadi perhatian penting bagi kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, Bapak Ibu, jangan kita hanya menilai pertumbuhan dan perkembangan setiap orang yang kita layani itu hanya sekedar karena itu tadi.
rajin berdoa, rajin baca Alkitab, bahkan menghafal isi Alkitab. Itu baru salah satu aspek pertumbuhan itu. Tapi bagaimana dengan aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek kejiwaannya? Contohnya, waktu orang ini makin banyak baca Alkitab, makin rajin berdoa, rajin beribadah, bagaimana cara berpikirnya? Masihkah lebih cenderung dia isi pikirannya dengan hal yang negatif? Berarti ada masalah di situ. Harusnya cara berpikirnya harus dipositifkan. Juga harus kita tilik lagi kepada emosinya. Bagaimana dia mengekspresikan perasaannya. Apakah dia masih tak menjadi orang yang mudah tersinggung, mudah marah, baper? Walaupun tadi secara rohani dia rajin berdoa, rajin baca Alkitab, bahkan puasa pula. Kalau ada muatan atau isi dari kehidupan rohaninya berbeda dengan kejiwaannya, berarti ada yang salah di situ. Maka dalam konteks ini kita harus sebagai pendiri, sebagai guru harus sampai ke sana. Mendidik anak didik kita itu apa? Termasuk juga aspek-aspek dari kejiwaannya, yaitu apa? Pikirannya, perasaannya, dan keinginan. Dan kehendak atau keinginan. Demikian juga halnya kita pengajaran kita, pendidikan kita harus juga sampai menyasar pada tubuh orang yang kita didik. Contoh konkretnya gimana? Waktu kita ajarkan misalkan tentang firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sempurna. Itu artinya bagaimana menjaga kekudusan kan Bapak Ibu. Artinya kita harus sampai mengajar anak didik kita menjaga kekudusan dan kesucian dalam tubuh. Untuk itu salah satu prinsipnya. Anak itu harus kita tolong supaya mereka menjauhi kebiasaan dari mengkonsumsi rokok, miras, dan sebagainya. Karena kenapa? Tubuh anak itu juga harus sempurna, kan kira-kira. Nah, mari kita lihat teladan Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 2, ayat 52. Bu Sarlota bisa bacakan buat kita ya. Lukas pasal 2, ayat 52. Lukas pasal 2, ayat 52. Lukas pasal 2, ayat 52. Boleh silakan, Bu Sarlota. Iya, Pak. Lukas pasal 5. Lukas pasal 2 ya. Lukas pasal 2 ayat 52. Iya, baik. Lukas pasal 2. 52. Ya, Lukas pasal 2 ayat 52. Lukas pasal 2 ayat 52, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan, Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama, Bu. Nah, menarik Bapak Ibu. Coba kita perhatikan nih. Dan Yesus makin bertambah besar. Oke? Dan juga bertambah hikmatnya. Dan besarnya dan akhirnya dia dikasihi oleh Allah dan juga manusia. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Turunnya Allah dari surga. Turunnya Allah dari surga. Melalui Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini secara fisik. Itu memberikan juga pemaknaan kelahiran Yesus itu. Ya, waktu dia lahir, lalu dia bertumbuh dan berkembang. Memberikan makna dan pengertian buat kita. Betapa pentingnya kita juga harus mengalami pertumbuhan dan perkembangan itu, Bapak. Untuk itulah kita sebagai seorang guru, saya katakan dari seorang pengajar tidak boleh stagnan. Baik rohani kita, baik pengetahuan kita, baik keterampilan kita, dan bahkan juga dalam semua aspek dalam hidup ini. Nggak boleh stagnan. Harus terus bertumbuh, harus terus berkembang, Bapak. Supaya kita juga menjadi alat yang efektif di dalam tangan Tuhan. Untuk mentransfer pertumbuhan dan perkembangan itu kepada setiap anak didik kita sendiri.
Sekarang yang menjadi soal, yang menjadi pergumulan, kenapa anak didik itu bosan dan tidak mendapatkan sesuatu hal yang baru dari kita? Karena gurunya, karena kita tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Saya masih ingat dulu, ada beberapa guru saya, Bapak Ibu, termasuk juga dosen saya dulu. Kalau mengajarkan materi itu persis hanya seperti apa yang sudah ada di dalam buku materi. Gak ada sedikit pun elaborasi, gak ada sedikit pun penjelasan, gak ada sedikit pun aplikasi. Ada beberapa tipe guru saya dulu, atau dosen saya dulu yang begitu. Mengapa? Karena dosen dan guru itu tidak bertumbuh dan tidak berkembang. Maka dengan demikian, dia tidak bisa membagikan sesuatu hal yang baru. Bahkan yang relevan dengan kehidupan anak didik. Sama juga Bapak Ibu. Kalau khotbah kita hanya sekedar mengulangi yang sudah tercatat di dalam Alkitab, yakinlah cepat atau lambat, orang itu tidak akan mau lagi dengar khotbah kita. Mereka akan bilang, lebih baik saya cari gereja lain, pendeta lain. Atau di sisi lain, anak-anak itu mungkin karena ketakutan secara psikologis, dia masih tetap duduk diam di kelas itu, tapi dia akan sibuk dengan handphone. Bahkan dia akan ganggu teman-teman di sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka di sini saya mendorong kita Bapak Ibu, tidak boleh stagnan. Apalagi kita ini pengajar, apalagi kita ini pendidik. Maka untuk itulah Bapak Ibu, di kelas kita ini kan ada sudah dokter, tapi saya minta tetap ikut kelas pendengar. Yaitu Dr. Jonah itu. Kita tanggung-tanggung. Tapi saya bilang, Bang, ayo ikut lagi kelas pendengar Bang. Saya bilang. Ya, kalau gelar kan sudah mentok. Tapi pemahaman, pengertian, wawasan tidak boleh mentok. Harus terus berkembang. Harus terus bertumbuh. Maka saya mendorong Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan stagnan lah. Adakah korelasi kuat daripada pertumbuhan dan perkembangan baik rohani, ya, aspek pikiran atau aspek yang lain di dalam diri kita menghadapi tantangan dan pergumulan? Oh, tidak. Saya lihat begini. Kenapa dia sampai di kayu salib? Karena kebetulan kita lagi memperingati kematian Kristus, ya. Itu tidak bukan. Karena dia mengalami kesempurnaan pertumbuhan dan perkembangan itu dalam semua aspek dalam hidupnya. Maka dikatakan dalam Lukas pasal 2 tadi, dan pertumbuhan dan perkembangan yang dalam Yesus dalam seluruh aspek totalitas hidupnya, dia dikasihi oleh Allah dan juga manusia. Keren. Jadi saya lihat di sini, kalau kita para pengajar, kalau kita para pendidik sudah stagnan, hidup kita tidak akan pernah makin lebih sempurna di hadapan Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah makin lebih efektif dipakai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi anak didik kita. Tidak akan pernah lebih efektif. Kalau kita sudah merasa, aku sudah cukuplah sampai di sini. Ini penting kita paham. Mari kita belajar minimal dari 2 ayat ini Bapak Ibu, ya. Yesus saja bertumbuh dan berkembang kok. Pasal kita guru, pengajar, nggak berkembang. Itu namanya terlalu. Baik, kita masuk dalam konteks kejiwaan anak. Kita tahu bahwa masa kanak-kanak adalah masa yang paling mendasar. Mengapa? Karena masa kanak-kanak itu adalah titik awal dari pertumbuhan, perkembangan dalam seluruh aspek diri seseorang. Makanya apa yang dialami oleh seorang anak pada usia masih kecil, itu akan berimbas, berdampak, bermakna yang sangat dalam mempengaruhi pembentukan sikap hati, pikiran, tindakan seorang anak dalam kehidupannya. Hari ini, esok,
bahkan sampai dia menua. Maka untuk itu Bapak Ibu, kalau seorang guru salah mendidik anaknya, seorang orang tua salah membimbing anak-anak rohaninya, membimbing anak-anak didik, ini akan mengalami dampak yang luar biasa di kemudian hari dalam pola pikir, tindakan, dan perilaku anak yang bersangkutan. Saya sering mengibaratkan, ya, anak waktu seseorang itu masih anak-anak, ibarat kertas putih ya Bapak Ibu ya, yang masih bersih. Ya, belum ada sumber informasi lain ya yang dia dengar ya selain dari kalau kita orang tuanya sudah mengisi informasi di dalam hati dan pikirannya lewat pengajaran. Maka kalau orang tua, kalau kita sebagai orang tua nih salah mengisi hati pikiran anak-anak didik kita, maka ini berbahaya. Maka untuk itulah kita sebagai orang tua harus juga terus mengasah diri kita untuk semakin lebih baik dalam mengajar dan membimbing anak-anak kita. Apalagi Bapak Ibu, kalau pendidikan anak kita itu hanya kita serahkan, bahkan pasrahkan hanya kepada guru. Guru sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan hanya kepada guru di sekolah. Bayangin. Yang notabene guru sekolah minggu, guru remaja, pemuda, bahkan guru di sekolah yang mengajar anak kita juga tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertanyaannya kira-kira, anak kita itu dapat apa? Jangan-jangan yang saya katakan tadi, anak kita yang diibaratkan kertas putih tadi, kita serahkan total hanya diajar oleh guru mereka di gereja atau sekolah, tapi diisi oleh muatan dan pengajaran yang bengkok. Maka apa hasilnya? Jadilah anak itu akan jauh daripada apa yang kita harapkan. Untuk itulah sebenarnya Bapak Ibu, sekitar 20 tahun terakhir ini ya, Sekolah Teologi mulai membuka program sarjana pendidikan Kristen. Dulu program SPD itu hanya ada di dalam perguruan tinggi umum. Misalkan IKIP atau UNJ kalau di Jakarta. Tapi rupanya seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman Bapak Ibu, pendekatan di dalam pendidikan anak-anak Kristiani itu berbeda pola. Artinya apa? Pola pendekatan dan pengajaran yang diberikan oleh perguruan tinggi umum yang mendidik guru-guru menjadi sarjana pendidikan secara sekuler itu tidak cukup menjawab tantangan pergumulan dan kebutuhan anak-anak didiknya dalam konteks sekolah Kristen. Tidak cukup. Maka itu disitulah Sekolah Teologi, termasuk sekolah kita, membuka program sarjana pendidikan dan juga master pendidikan. Mengapa ini kita buka? Karena perlu para guru-guru yang belajar di kita itu ditambah wawasan pengetahuannya sehingga mereka bertumbuh dan berkembang secara rohani juga. Dan juga pengetahuannya juga harus juga secara Alkitab juga. Dan ini akan menjadi sempurna untuk menjawab kebutuhan anak-anak didik. Psikologi pada masa kanak-kanak sangat penting kita pahami sebagai pengajar Bapak Ibu. Karena keadaan lingkungan di mana anak-anak itu kan berbeda. Karena itulah perkembangan psikologi pada masa kanak-kanak seharusnya harus berjalan dengan teratur, terarah, dan dengan demikian pengajarannya juga harus berjalan dengan teratur dan terarah. Maka disitulah kurikulum, ya, pengajaran bagi anak-anak itu harus didesain seturut dengan umur atau usia dan perkembangan pertumbuhan mereka. Contoh, anak yang sudah terbiasa merokok dari kecil, ya, karena mungkin melihat bapak-mamanya yang juga perokok ya, akan pasti mempengaruhi anak itu dalam pertumbuhannya secara kejiwaan, mental, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, beberapa kali saya menonton kisah seorang anak kecil yang belum sampai umur 5 tahun loh, belum. Masih sekitar 4 tahun.
Ya, tapi anaknya sudah menjadi perokok berat. Bahkan orang tuanya tidak sanggup melarang anak itu tidak supaya berhenti dari biasanya merokok. Bahkan menurut kesaksian orang tuanya, anak itu jauh lebih memilih ya dikasih rokok daripada dikasih nasi. Bayangin Bapak Ibu. Usut punya usut. Apa yang membentuk, apa yang mengubahkan anak ini menjadi seperti ini? Karena tiap-tiap hari di rumahnya, dia melihat papa mamanya juga adalah perokok. Nah, untuk itulah kita sebagai guru harus juga teladan dalam hal masalah ini ya Bapak Ibu ya. Janganlah hendaknya kita sebagai pengajar, sebagai guru, ya justru keteladanan hidup kita tidak menjadi berkat. Walaupun lagi-lagi saya mau katakan, saya masih ingat dulu dosen mata kuliah agama saya itu perokok berat Bapak Ibu. Jadi dia sambil nulis apalah nulis ayat-ayat Alkitab di papan tulis gitu ya. Tangan kirinya menuliskan, menjelaskan isi Alkitab, tangan kanannya, lalu tangan kirinya sambil ya menghisap rokok tuh. Saya masih ingat. Sampai sekarang wajahnya saya masih hafal tuh. Waktu itu saya bergumul dalam hati, apakah begini ya yang namanya guru agama ya? Apakah begini ya yang namanya dosen agama ya? Saya tidak terkontaminasi dengan dosen saya itu karena bersyukur kepada Tuhan. Papa mama saya sudah membentuk saya dan juga adik-adik saya dengan model dan keteladanan tidak merokok. Jadi memang saya alami itu. Jadi ini juga kita sebagai guru orang tua hati-hati ya. Ya. Selanjutnya kita akan masuk di dalam perkembangan psikologi peserta didik. Ada 4 tahapan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di slide ini ya. Nah, tahap yang pertama, tahap sensorik motorik. Di mana dalam tahap ini setiap individu, setiap anak melakukan suatu gerakan refleks yang berulang kali untuk mencapai tujuan tertentu. Apa contohnya? Contoh dari kemampuan sensorik ini berkaitan dengan aspek panca indera dalam mengungkapkan, menafsirkan setiap informasi yang masuk ke dalam tubuh. Lebih konkretnya biasanya, yang dilakukan oleh anak di dalam konteks tahapan sensorik motorik ini adalah anak akan lebih cenderung untuk ya melakukan gerakan-gerakan fisik. Ya. Saya coba membagi Bapak Ibu tahap perkembangan ini di dalam gambar di sebelah kiri saya. Usia 0 sampai dengan 3 bulan. Ya, ini kita fokus dulu dalam memberikan stimulasi atau rangsangan atau dorongan sensor motorik terhadap seorang anak. Kalau dia dalam usia 0 sampai 3 bulan biasanya ya stimulasi atau dorongan atau kondisi yang perlu kita ciptakan untuk anak dalam usia seperti ini supaya dia bisa bertumbuh dan berkembang. Ciptakan rasa nyaman, aman, tenang. Oke. Caranya apa? Peluk, gandeng dia, cium dia, gulingkan dia. Ya, tapi bukan dijalin ya, digulingkannya ya. Tentu di tempat tidur maksudnya. Pakai atau lihat tatapan mata. Ajak berbicara. Atau kita bisa menggunakan ya alat-alat yang lain yang bisa menghasilkan bunyi, apakah misalkan gitar kan gitu ya, atau dengar musik dan lain sebagainya. Bisa juga dalam merangsang pertumbuhan anak dalam usia 0 sampai 3 ini, ya gantungkan benda-benda berwarna dan berbunyi. Ya. Gulingkan dia ke kiri dan ke kanan atau bahkan buat dia tengkurap terlentang. Ya, dan lain sebagainya. Itu stimulasi untuk mendorong perkembangan psikologi dalam tahapan sensor motorik. Kalau dalam kurun usia 3 sampai 6 bulan, ya bisa kita memberikan stimulasi berupa apa? Coba melihat wajah di cermin. Makanya kalau kita bawa anak misalkan ngaca, dia lihat wajah di cermin kan dia ketawa-ketawa sendiri dia. Sebenarnya itu positif karena merangsang ya sensor motoriknya. Terus apa lagi? Ya,
dikatakan di sini dirangsang dengan tengkurap atau terlentang atau dibalik ke kiri dan ke kanan. Kalau dalam kurun waktu usia 6 sampai 9 bulan, dorongan yang bisa atau rangsangan yang bisa kita pakai untuk anak yang usia seperti ini, panggil namanya. Ya. Jadi jangan sampai, untuk itulah sebenarnya ya kita orang tua kan kalau anak sudah lahir langsung kita berpikir dan bahkan putar otak kita mau kasih nama apa. Bahkan belum lahir anaknya sudah berpikir kan kira-kira nanti kalau laki-laki nama anaknya apa, kalau perempuan nama anaknya apa. Maksud saya kalau sudah ada namanya dipanggil namanya, jangan si Ucok dipanggil Ucok terus. Padahal udah kita kasih namanya misalkan si Tony kan gitu ya. Masa panggilnya Ucok terus? Nanti dia akan bingung nanti. Setelah dia makin bertambah besar. Karena kenapa? Dia akan melihat, yo yang lain juga ada namanya Ucok. Berarti saya Ucok yang mana ini? Kan kira-kira begitu. Jadi setelah dikasih namanya, panggil namanya. Ajak bersalaman, ajak tepuk tangan. Atau bisa membacakan dongeng. Ya, atau rangsang dia dengan apa? Belajar duduk, berdiri sambil berpegangan. Itu dalam usia 6 sampai 9 bulan. Sedangkan kalau dalam kurun usia 9 sampai 12 bulan, dorongan yang bisa kita pakai dalam membangun sensor motorik anak dalam konteks ini adalah cara mengulangi. Cara mengulangi apa? Memanggil papa, mama, kakak, cara-cara itu. Atau memasukkan mainan ke dalam wadah. Ya. Jadi kita dorong dia untuk memastikan apakah misalkan mainan yang dia punya, kita dorong dia untuk mulai memasukkannya ke tempat yang biasa, ya. Atau minum dari gelas, ya, untuk merangsang sensor motoriknya, ya. Dan bahkan latih berdiri, berjalan sambil berpegangan. Dalam usia sampai 18 bulan, ya, kita fasilitasi dan juga ini kita harus sadari ya. Perlu kita juga memberikan stimulus dengan memberikan kesempatan kepada anak itu apa? Untuk mencoret-coret. Jadi jangan langsung marah-marah Bapak Ibu. Kalau kita punya anak usia 12 sampai 18 bulan, kalau dinding rumah kita yang begitu mulus tadinya, tiba-tiba penuh dengan lukisan yang tidak bisa dibaca arti dan maknanya. Karena kenapa? Karena itu adalah hasil coret-coret daripada coret-coretan dari anak kita. Nggak apa-apa, itu juga bagian daripada pertumbuhan. Terus apa lagi? Kita dorong, kita tolong anak itu untuk menyusun kubus atau parcel sederhana, ya. Bahkan juga kalau dia perempuan adalah main boneka-bonekaan, ya. Dan juga apa? Mulai kita dorong dia bagaimana mempergunakan sendok, piring, gelas, dan juga sambil melatih dia berjalan, ya. Tapi dalam konteks ini berjalannya tidak boleh dalam konteks berpegangan lagi. Sudah mulai kita mendewasakan dia untuk berani berjalan sendiri. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, sedangkan usia 18 sampai dengan 24 bulan, dorongan yang bisa kita pakai ya untuk memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan sensor motorik anak usia 18 sampai 24 bulan. 18 sampai 24 bulan ini adalah tanya, sebut, tunjukin bagian-bagian tubuhnya. Ya, misalkan mana yang namanya telinga, gitu ya. Lalu kita dorong dia untuk memegang telinganya. Mana yang namanya mulut dan lain sebagainya. Ya. Atau juga mulai kita mengarahkan dia untuk belajar atau menunjukkan, ya misalkan kita tunjuk ini gambar apa, ini binatang apa, gitu ya. Dan juga mulai kita aja berbicara tentang kegiatan sehari-hari, apa berupa makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang waktu kita masih punya anak-anak kecil, ya rumah kita itu rasanya ya pastilah agak berantakan begitu ya. Karena kenapa? Karena di sana kita sedang memfasilitasi anak kita di dalam memberikan dorongan supaya sensor motoriknya lebih bertumbuh dan berkembang. Untuk itulah, ya, seperti Bu Sarlota ini, dia ngajar di PAUD sama TK. Untuk itulah guru-guru PAUD dan TK harus harus tahu ini tahap-tahap perkembangan ini nih, supaya bisa membimbing dan mengajar anak-anaknya sesuai dengan perkembangannya. Ya, maka kalau kelas-kelas TK atau PAUD kan itu dinding kiri kanan muka belakang kan dipenuhi dengan berbagai warna-warni atau termasuk juga gambar binatang, tanaman, tumbuhan, semua itu merangsang sebenarnya sensor motorik anak itu sendiri. Ini perkembangan
Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu tahap sensor motorik. Lalu perkembangan yang kedua, yaitu tahap proses operasional. Apa ini? Tahap di mana individu atau anak mulai mempergunakan simbol dan membedakan ya antara simbol dan benda. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, anak-anak akan mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasinya. Dan di tahap perkembangan kognitif ini, si anak kecil ini mulai memahami sesuatu secara simbol. Oke? Atau menggunakan benda. Ya, atau menggunakan benda. Ya, dan mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria warna. Itu yang biasanya dipakai di dalam memberikan stimulus atau rangsangan terhadap anak yang ada di dalam tahap praoperasional. Biasanya ini tingkat usianya antara 2 sampai 7 tahun Bapak Ibu. Ya. Nah, tahap yang ketiga ya, yaitu tahap konkret operasional. Yaitu tahap di mana anak itu mulai memakai hubungan timbal balik. Contohnya, dalam tahap ini ya anak sudah memahami konsep sebab akibat secara rasional, tapi ya rasionalnya kan masih sederhana lah dibandingkan cara berpikir kita. Tapi mulai perkembangan rasio, cara berpikir anak itu mulai tumbuh dan berkembang, ya. Dan juga mulai dia berpikir secara sistematis, mengurutkan antara satu dengan yang lain. Nah, bahkan di dalam tahap ini, Bapak Ibu, ya, sikap egosentrisnya perlahan mulai berkurang. Ya, sikap egosentrisnya mulai berkurang dan mulai memahami jika semua orang dapat mengutarakan pikirannya dan perasaannya. Maka biasanya kalau anak di usia 7 sampai 11 tahun ini kan kalau dia punya adik itu sudah mulai bisa memahami dan mengerti bahwa memang si adiknya ini harus dia sayangi, harus dia kasihi, harus dia perhatikan. Karena ya, di dalam usia sampai usia 7 sampai 11 tahun. Nah, tahap yang keempat adalah tahap formal operasional, yaitu tahap di mana individu mampu berpikir secara abstrak dan juga hipotesis. Apa artinya ini? Dan juga contoh konkretnya apa? Biasanya pada tahap ini, Bapak Ibu, anak sudah memasuki usia remaja. Dan anak sudah mulai memiliki kemampuan menggunakan logikanya. Dan juga mulai mampu mempergunakan logikanya menyelesaikan tantangan persoalan yang sedang dihadapi. Ya. Dan semua itu akan dia pakai untuk apa? Menarik kesimpulan dari informasi yang dia dapatkan dan dia bisa merencanakan sesuatu itu ke depan. Biasanya ini perkembangan anak ini, tahap keempat ini, formal operasional, ini dalam usia 11 sampai dengan 15 tahun. Berarti kan usia remaja ini. Ya, itu tahap perkembangannya. Nah, apa hubungannya tahap-tahapan ini bagi kita sebagai seorang pengajar atau sebagai seorang guru? Hubungannya sangat erat sekali dengan tugas dan peran kita. Di mana setelah kita tahu tahap-tahap perkembangan ini Bapak Ibu, maka kita harus membedakan pola, cara, strategi, teknik mengajar kita terhadap setiap anak. Juga tahap-tahap perkembangan ini menolong kita. Bagaimana kita mempersiapkan atau mendesain bahan materi kurikulum sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Itu hal yang kedua. Termasuk juga apa? Cara berkomunikasinya. Juga yang keempat apa? Alat. Bahan. Untuk mengajar mereka juga kita harus sesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan mereka itu sendiri. Itu action point yang bisa kita ambil dari tahapan perkembangan ini hubungannya sebagai seorang pengajar. Maka tadi, jadi guru sekolah minggu. Penting sekali belajar psikologi, Pak. Termasuk guru remaja, pemuda, orang dewasa, termasuk. Lalu bagaimana dengan untuk orang dewasa? Nanti kita akan ada mata kuliah Pak untuk orang dewasa.
Ya. Jadi itu action point yang bisa kita ambil dari tahapan-tahapan perkembangan ini, Bapak Ibu. Yang berikutnya bicara masalah kecerdasan. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa kecerdasan manusia itu udah pastilah berbeda. Karena ya kecerdasan manusia itu dipengaruhi oleh mental, budaya, belum lagi masalah gen. Ya, maka untuk itu sudah pasti anak didik kita juga memiliki perbedaan kecerdasan. Maka mau tidak mau kita sebagai guru harus paham juga ini perbedaan-perbedaan itu. Sehingga kita bisa menjadi guru yang efektif dan juga menjadi pengajar yang produktif. Cara seseorang anak belajar ada hanya dengan strategi model bermain, tapi anak itu lebih mudah memahami dan mengerti dan menangkap pelajaran itu sendiri. Ada tipe anak yang begitu. Ya, karena ketika ia bermain, Bapak Ibu, ya, maka sebenarnya anak itu sedang juga kita mengajarkan makna atau muatan daripada sebuah atau suatu bahan pelajaran dari apa yang kita ajarkan kepada dia. Ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya kecerdasan bagi setiap anak. Yang pertama, adanya dorongan atau motivasi. Yang kedua, sikapnya. Ketiga, kesehatan fisiknya memadai atau tidak. Mentalnya, kepribadiannya, bahkan juga ketekunan. Semua ini akan mempengaruhi tingkat kecerdasan seorang anak. Nah, William menyatakan bahwa kecerdasan sebagai kemampuan pembawaan yang dipergunakan untuk menggunakan secara tepat. Dan segenap alat bantu dan pikiran guna menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan baru. Kemampuan intelektual dapat tercapai dengan pengajaran dan pendidikan yang teratur. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, kecerdasan ya itu adalah perbuatan pola pikir yang sangat baik yang nyatakan dalam suatu aktivitas yang efisien dan dilakukan dalam satu perbuatan yang cepat, mudah, dan tepat. Jadi dalam konteks ini Bapak Ibu, kecerdasan itu dapat juga disebut sebagai efektivitas belajar yang melaluinya hasil daripada pembelajaran dapat diterapkan dalam kehidupan. Jadi secara singkat Bapak Ibu, sekali lagi bahwa kecerdasan seseorang anak itu tidak boleh hanya sekedar kita ukur dari ya cara berpikirnya, enggak. Karena ada banyak komponen atau banyak aspek-aspek daripada kecerdasan itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjut saya akan jelaskan buat kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tentang teori multi kecerdasan atau yang disebut dengan kecerdasan majemuk. Ini dikemukakan oleh seorang ahli pendidikan dari Harvard University, namanya Howard. Dia membagi ada kurang lebih 9 kecerdasan manusia. Yang pertama ada namanya kecerdasan musikal, ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan intrapersonal, ada kecerdasan eksistensial, ada kecerdasan logis, ini berhubungan dengan matematik, dan juga ada kecerdasan kinestetik, dan kecerdasan visual spasial, dan kecerdasan naturalis, dan juga kecerdasan interpersonal. Apa yang membedakan 9 poin kecerdasan ini dengan kecerdasan yang lain? Berikut penjelasannya. Yang pertama Bapak Ibu, kecerdasan verbal, linguistik. Apa itu? Kecerdasan seseorang terhadap kepekaan seseorang dalam mendengar dan memaknai suatu bunyi yang terstruktur, baik fungsinya, maknanya, dan kata dan bahasa. Ya. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, dia memiliki kecerdasan verbal linguistik. Contoh paling konkretnya adalah seseorang itu mudah berkomunikasi dengan lisan maupun tertulis. Tapi juga komunikasi dia itu efektif, tidak memakan banyak waktu, ya.
tapi tepat pada waktunya, senang membuat lelucon, senang bercerita, atau menulis cerita. Dan orang ini biasanya memiliki kosakata yang cukup banyak. Dia sangat mudah mempelajari berbagai bahasa-bahasa asing. Dan yang menarik, orang yang tipe ini Bapak Ibu, sangat tepat kalau dia dipekerjakan atau ditempatkan dalam satu bidang tanggung jawab atau pekerjaan atau bidang pekerjaan yang memiliki ya kesinambungan dalam mengakomodir ya kecerdasan-kecerdasan yang saya katakan di atas. Maka cocoklah dia menjadi penulis, penyair, pembawa acara MC, penyiar radio atau televisi, jurnalis, pengacara, guru, editor, penerjemah. Nah, sekaligus nanti mungkin Bapak Ibu bisa mendalami mengelaborasi ya jenis-jenis kecerdasan ini yang mana Bapak Ibu punya, dan kalau belum maksimal bisa makin memaksimalkan potensi yang ada di diri kita. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini biasanya selalu dihubungkan dengan kecerdasan angka. Nah, kecerdasan ini biasanya ditandai dengan kemampuan seseorang untuk berhitung dengan cepat, menganalisa atau memaknai, mengartikan arti makna daripada suatu hitungan, bahkan memperkirakan, memprediksi, bahkan berpikir secara abstrak. Ya, artinya apa? Memvisualisasikan tentang sesuatu yang tidak terlihat itu, tapi dia bisa memvisualisasikan, menggambarkan di dalam hati dan pikirannya, oh kira-kira begini gambarannya. Kecerdasan logis matematis di sini Bapak Ibu menyukai sesuatu yang perlu. Ya, pemecahan masalah. Ya, bahkan ketika seseorang tersebut senang bermain games, dia akan cenderung memilih permainan yang penuh dengan strategi. Ya. Nah, jenis profesi atau pekerjaan yang layak dilakukan oleh orang ini dan dia akan bisa bertumbuh dan berkembang, ya, salah satunya adalah ilmuwan. Ya, akuntan atau programmer, ahli forensik, ahli tata kota, dan juga menjadi seorang astronom. Oke. Nah, kecerdasan yang berikutnya adalah kecerdasan visual spesial. Apa itu? Kecerdasan yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat dilihat seseorang secara visual. Biasanya ya ditandai dengan di mana orang ini memiliki kepekaan dalam memahami dunia visual secara akurat. Mereka biasanya senang menyukai aktivitas seperti membuat dan membuat cat, peta, membuat bentuk patung, menggambar, melukis, ya. Dan profesi yang paling relevan untuk tipe orang memiliki kecerdasan visual spesial ini adalah ya menjadi arsitek, menjadi pelukis, insinyur, fotografer atau desainer. Ya. Nah, lalu yang berikutnya yang keempat, kecerdasan musikal. Apa itu? Kecerdasan ini menitik beratkan kemampuan seseorang di dalam bidang musik biasanya. Nah, biasanya orang ini memiliki kemampuan dalam mengapresiasi, mengelaborasi, menerjemahkan, mengartikan, memaknai ya, irama di dalam musik. Dan mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal yang ada. Nah, biasanya tipe orang memiliki kecerdasan musikal ini ya sangat menyukai dan efektif dalam hal-hal yang berhubungan dengan alat musik biasanya. Ya, menciptakan irama-irama baru, mengarang melodi dan lirik-lirik lagu. Mereka ini paling relevan menjadi penyanyi, pencipta lagu, konduktor, ataupun juga menjadi musisi. Kecerdasan yang kelima adalah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini menyangkut ya bagaimana seseorang itu mengoptimalkan gerakan yang ada dalam tubuhnya. Dan mereka senang dengan aktivitas seperti menari, menciptakan gerakan-gerakan tari, ya, atau membuat gerakan-gerakan tari yang baru gitu ya. Senang melakukan koordinasi gerak tangan dan mata, atau juga mengekspresikan sesuatu dengan mimik dan gaya. Ya, profesi yang paling relevan untuk tipe yang memiliki kecerdasan kinestetik ini adalah menjadi penari, instruktur senam, koreografi,
fotografer, dan juga menjadi atlet. Kecerdasan yang keenam, yaitu kecerdasan interpersonal. Apa itu? Kecerdasan merespon suasana hati serta keinginan orang lain. Jadi, tipe orang ini memiliki kecerdasan ya dengan menyukai aktivitas seperti mengasuh dan mendidik orang lain. Bahkan dia mudah bersimpati terhadap orang lain dan juga mengkomunikasikan simpatiknya terhadap orang lain. Ya, mengorganisir atau mengumpulkan dan menggerakkan orang atau kelompok. Melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Ya. Dan bahkan orang ini biasanya senang untuk bekerja sama dalam sebuah tim. Profesi yang paling relevan untuk tipe yang memiliki kecerdasan interpersonal ini adalah guru, psikolog, psikiater, dan juga menjadi dosen. Ya. Nah, tipe yang ketujuh, kecerdasan naturalis. Yaitu kecerdasan yang sangat terlihat dengan ketertarikan seseorang terhadap hewan dan tumbuhan. Senang mengklasifikasikan flora dan fauna. Bahkan mengoleksinya, menyimpannya, merawatnya. Ya, jadi contohnya misalkan kalau ada orang senang misalkan membuat ya mengubah taman-tamannya menjadi ya taman kecil yang bisa menanam berbagai jenis tanaman atau bunga, kan gitu ya, atau memelihara hewan-hewan ataupun juga binatang-binatang peliharaan yang lain atau berbagai jenis ikan, atau bisa juga misalkan senang memelihara ikan di rumahnya ataupun dalam bentuk akuarium. Nah, ini termasuk kecerdasan naturalis. Nah, tipe orang yang memiliki kecerdasan naturalis ini biasanya senang melihat secara detail, menyayangi binatang, tumbuhan tadi sudah saya jelaskan, dan profesi yang paling cocok untuk tipe ini adalah menjadi ilmuwan insinyur bidang pertanian. Terus yang ke-8, kecerdasan intrapersonal. Ini berkaitan dengan diri dari setiap pribadi atau diri sendiri. Ditandai dengan kemampuan seseorang untuk memahami diri dan perasaannya sendiri. Jadi, orang ini mampu membedakan emosi serta mengetahui kelebihan dan kelemahan dirinya sendiri. Jadi dia bisa mengontrol ya emosinya, perasaannya dalam setiap suasana yang berbeda. Itu kira-kira tipe orang ini. Mudah mengontrol dan mengelola perasaan, sering juga melakukan introspeksi terhadap apa yang telah lakukan. Tipe orang ini senang belajar dari pengalaman masa lalu. Supaya itu tidak lagi terjadi di masa depan. Nah, cocok untuk tipe orang ini memiliki profesi menjadi hamba Tuhan, menjadi konselor, atau menjadi teolog. Ya, kecerdasan yang ke-9, kecerdasan eksistensial. Artinya kemampuan berpikir seseorang terkait hal-hal yang bersifat hakiki. Seperti kehidupan, kematian, kebaikan, kejahatan. Biasanya mereka yang memiliki kecerdasan ini cenderung mempertanyakan tentang untuk apa sih saya hidup di dunia ini? Apa akhir daripada hidup saya di dunia ini? Apakah ada kehidupan lain setelah saya dipanggil Tuhan dari dunia ini? Itu kira-kira yang selalu terbersih dalam pikiran orang memiliki kecerdasan eksistensial ini. Ya, mereka dengan cerdas cenderung mempertanyakan hakikat kehidupan, mencari inti dari setiap masalah yang dihadapi serta merenung ke setiap peristiwa. Profesi yang paling relevan untuk tipe ini adalah menjadi filsuf. Ya, atau ahli dalam filsafat. Nah, itu kecerdasan ya majemuk. Lalu ada namanya lagi, dan sekali lagi Bapak Ibu, kecerdasan majemuk tadi itu sangat penting memperlengkapi kita sebagai pengajar. Satu, bagaimana kita terus mengasah diri kita supaya bertumbuh dan berkembang. Ya. Dan ke-9 kecerdasan tadi Bapak Ibu, bisa juga itu ya bukan hanya satu kecerdasan dimiliki oleh seseorang, enggak, tapi bisa juga 1, 2 dia dimiliki oleh seseorang. Lalu kalau ada pertanyaan begini, mungkinkah satu orang memiliki ke-9 kecerdasan tadi? Enggak. Kecuali Tuhan Yesus ya. Kecuali Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dia memiliki langsung total.
ke-9 kecerdasan tadi. Tapi kalau manusia di dunia ini hanya saya kira kalau memiliki langsung semua ke-9 kecerdasan itu nggak punya saya kira. Ya, nggak punya langsung secara otomatis ke-9 kecerdasan itu. Kalau manusia, kan. Tapi kalau Tuhan ini sudah pastilah. Karena Tuhan adalah Tuhan atas segala-galanya. Nah, jadi maksud saya, dengan kita paham tentang ke-9 kecerdasan tadi, maka kita sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru harus tahu nih, anak ini lebih cenderung memiliki tingkat kecerdasan ke arah mana sih? Maka kita harus mengajarkan mereka sesuai dengan tahapan-tahapan kecerdasan-kecerdasan tadi. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ada lagi yang namanya jenis-jenis kecerdasan manusia yang harus terpenuhi di dalam diri seseorang. Ada namanya kecerdasan intelijen, intelektual. Ya. Kecerdasan ini bicara tentang kognitif, intelektual, cara berpikir seseorang. Dan ini berhubungan dengan kemampuan memahami, mengingat, menganalisis, mengevaluasi, memecahkan sebuah persoalan. Itu namanya kecerdasan intelektual atau yang disingkat dengan IQ. Nah, kecerdasan ini berhubungan juga seperti apa yang dia dapatkan oleh seorang anak dari proses belajar mengajar yang didapatkan dia di kelas. Misalkan melalui pelajaran matematika akan terbentuk, akan terbangun, akan bertumbuh dan berkembang kognitif anak di situ. Atau juga di dalam menganalisis, bahkan dalam memecahkan suatu masalah atau soal. Nah, yang kedua namanya ada kecerdasan emosional. EQ. Nah, ini berkaitan dengan karakter. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan diri dalam mengontrol perasaan, mengenali perasaan orang lain, kemampuan beradaptasi, disiplin, tanggung jawab, kerjasama tim, dan juga komitmen. Nah, biasanya Bapak Ibu, seseorang yang tidak memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka biasanya dia tidak bisa mengontrol perasaannya. Artinya apa? Di mana saja marah-marah. Gampang marah. Kurang terbuka. Sulit dia ada kerjasama. Mudah curiga sama orang. Bahkan apa? Baper. Mudah bawa perasaan. Dan orang ini sangat sulit memaafkan orang lain. Tapi mengingat-ingat kesalahan orang lain, nomor 1 jagonya dia. Saya berharap kita tidak ada di sini ya. Oke. Nah, kecerdasan yang ketiga, spiritual question. Kecerdasan jiwa. Apa ini kecerdasan ini? Berkaitan dengan kemampuan untuk hidup jujur, adil, mengasihi, menghormati, dan menghargai satu dengan yang lain. Bagaimana kita bertoleransi dengan orang lain yang berbeda agama, berbeda keyakinan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita memiliki rasa empati. Juga apa? Kerendahan hati dan apa? Sikap keramah tamahan. Itu masuk di dalam kecerdasan jiwa. Dan biasanya orang yang memiliki kecerdasan spiritual question ini berarti dia mampu memahami dan mengerti dan memaknai setiap apa yang dihadapinya dalam hidup. Dan yang keempat ada namanya kecerdasan transcendental, yaitu kecerdasan yang menyangkut tentang kemampuan seseorang memaknai tujuan hidup dan kehidupannya di dalam Tuhan. Kecerdasan ini bisa disebut sebagai kecerdasan rohani yang merupakan pengembangan dari kecerdasan spiritual. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, sebagai guru harus memiliki kesempurnaan atas 4 kecerdasan ini. Dengan kita terus berusaha bertumbuh dan berkembang. Baik secara intelektual, baik secara karakter, secara jiwa, dan juga hubungannya dengan kecerdasan transcendental, hubungannya dengan Tuhan. Ini harus kita punya dan ini harus kita penuhi dalam diri kita. Dalam kapasitas sebagai seorang guru,
tugas kita juga untuk memenuhi keempat kecerdasan ini di dalam diri orang-orang yang kita didik, di dalam diri orang-orang yang kita ajar. Nah, itu relevansi dari jenis-jenis kecerdasan ini bagi kita sebagai pengajar. Ya, motivasi penting. Kita tahu motivasi itu Bapak Ibu, ya ada namanya teori insentif. Teori insentif ini adalah seseorang akan berperilaku ya tertentu untuk mendapatkan sesuatu. Contoh misalkan anak ya dimotivasi dengan kalau kamu belajar baik, nilaimu bagus, maka papa mama akan kasih hadiah. Nah, itu kan salah satu bentuk daripada insentif. Ya. Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu, insentif itu bisa juga dalam bentuk semacam sesuatu hal yang tidak menyenangkan atau konsekuensi. Ya, contohnya misalkan ya anak dikasih tahu oleh orang tuanya, kalau nilaimu tidak bagus, papa mama tidak ajak kamu jalan-jalan loh ya. Itu juga bagian dari insentif. Jadi hanya tinggal kita formulasi saja sebenarnya. Ya. Oke. Saya kira itu saja di bagian ini. Kalau yang lainnya itu nanti Bapak Ibu tinggal pelajari sendiri saja saya kira. Oke. Baik. Saya kira di sesi yang pertama ini cukup dulu saya jelaskan untuk kita semua bagian-bagian daripada hal-hal yang saya jelaskan tadi yang paling penting. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, Bapak Ibu.